Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome back to my channel and let's study again with me, Ani Nusaheri. Kali ini kita akan cek persiapan SKB untuk tenaga kependidikan non-dosen ya. Dan kita recheck tahun sebelumnya. Oke, let's check it out. Jadi teman-teman, sebelum kita lihat, saya membuat video ini karena ada beberapa teman-teman yang request gimana kalau tenaga kependidikan atau non-dosen. Karena video saya sebelumnya yaitu kisi-kisinya dan tipsnya terkait dengan dosen. Oke, di sini kita merujuk dari dua sumber ya. Yang pertama yaitu pengumuman dari Kemendikbud di tahun 2020 terkait dengan formasi CPNS di tahun 2019 dan juga kita merujuk dari pengumuman Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi di tahun 2021 ini. Kita lihat dulu dari yang tahun sebelumnya, yaitu aspek dan bobot SKB untuk tenaga kependidikan atau non-dosen. Di situ ada 5 teman-teman. Kalau dosen ada 6, kalau ini ada 5. Yang pertama ada literasi bidang pendidikan dan kebudayaan, yaitu mengukur pengetahuan dasar dan wawasan pelamar terkait substansi pendidikan dan kebudayaan. Jadi menekankan tentang pendidikan dan kebudayaan. Lalu kalau dosen itu menekankan pada tridharma perguruan tinggi ya. Nah, yang kedua itu kemampuan bahasa Inggris, yaitu mengukur kompetensi dasar penguasaan bahasa Inggris meliputi kemampuan pemahaman bacaan singkat dan pemecahan masalah. Yang ketiga, penalaran dan pemecahan masalah, yaitu untuk mengukur kemampuan menganalisa dan memecahkan masalah dengan cara mencari alternatif solusi yang tepat. Yang keempat, dimensi psikologi, yaitu untuk mengukur tipe kepribadian, yaitu karakteristik kepribadian peserta yang dapat mendukung kinerjanya secara optimal. Dan yang kelima, itu ada wawancara. Wawancara ini untuk menggali kemampuan komunikasi dan kemampuan berpikir atau analytical thinking, bagaimana peserta mampu menyampaikan secara verbal suatu gagasan dengan sistematis, serta fleksibel dan terbuka terhadap informasi yang baru. Ini di tahun sebelumnya. Gimana di tahun 2021 ini? Nah, materinya itu ada 6 nih. Yang pertama, literasi bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi dengan proporsi 15%. Ya, jadi tidak hanya tentang pendidikan dan kebudayaan saja, tetapi juga riset dan teknologi juga. Jadi teman-teman boleh pelajari hal-hal yang terkait dengan pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. Nah, yang kedua literasi bahasa Inggris, masih sama ya, bahasa Inggris. Kalau proporsinya 10%. Yang ketiga ada penalaran dan pemecahan masalah, proporsinya 30%. Next, ada dimensi psikologi dengan proporsi 20%, ada wawancara juga dengan proporsi 10%. Nah, yang di tahun 2021 ini, di suratnya itu ada unjuk kerja dengan proporsi 15%. Namun ada tambahan nih teman-teman, dalam hal unjuk kerja tidak dilakukan, maka proporsi untuk dimensi psikologi dan wawancara adalah dimensi psikologinya menjadi 30%, jadi lebih naik ya, dan wawancaranya proporsinya menjadi 15%. Nah, untuk pelaksanaannya sendiri, untuk Kemendikbud ya, itu nomor 1, 2, 3, dan 4 itu CBT. Lalu wawancaranya berarti kalau untuk tenaga kependidikan yaitu daring atau online. Nah, yang 1, 2, 3, 4 sama seperti dosen itu jadi satu teman-teman. Yang terpisah yang wawancaranya. Lalu kalau kita lihat yang tahun 2021 ini, kita bandingkan antara dosen dan yang non-dosen. Kalau di dosen, itu yang pertama poinnya adalah etika dan tridharma perguruan tinggi. Sementara di tenaga kependidikan atau non-dosen itu literasi bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. Sebenarnya ya nggak jauh terlalu berbeda ya, sepertinya. Nah, proporsinya beda nih. Kalau di dosen 10%, kalau di tenaga pendidik itu lebih tinggi, 15%. Lalu terkait dengan literasi bahasa Inggris, proporsinya 10%, lebih rendah daripada dosen. Next, ada penalaran dan pemecahan masalah dengan proporsi 30%. Ini lebih tinggi dari dosen. Karena mungkin memang di lapangannya nanti akan ada berbagai masalah yang harus bijak menghadapinya gitu ya teman-teman. Makanya lebih besar kalau untuk tenaga kependidikan.
Lalu yang nomor 4 itu dimensi psikologi dengan proporsi 20%, juga lebih tinggi dari dosen. Lalu ada wawancara dengan proporsi 10%. Nah, jadi di sini besaran dosen ya. Lalu untuk unjuk kerjanya 15%. Jadi ada bedanya dengan dosen ya. Nah, informasi selanjutnya ada ambang batas atau passing grade untuk SKB yang akan ditentukan lebih lanjut, yang akan diumumkan sebelum pelaksanaan SKB. Pelapor dinyatakan gugur apabila 1. Tidak mengikuti salah satu subtes dalam SKB tersebut. Kedua, tidak memenuhi ambang batas atau passing grade SKB yang ditentukan. Nah, untuk passing grade ini wallahu alam ya teman-teman, apakah jadi ada atau tidak ada. Intinya kita bismillahirrahmanirrahim sama-sama berjuang untuk memperoleh nilai yang maksimal. Kalau kita tengok lagi dari aturan yang sebelumnya, di tahun sebelumnya ya, terkait dengan passing grade, jumlah soal, durasi, di tahun sebelumnya untuk tenaga kependidikan atau non-dosen, Kemendikbud dan Kemendikbud Dikti, ini sebagai berikut. Ya, untuk literasi bidang pendidikan dan kebudayaan jumlah soalnya 20, skor minimalnya 0 dan maksimalnya 20. Jadi kalau tidak ada yang benar ya 0 nilainya. Kalau maksimal 20 soal itu benar semua maka nilainya 20. Di sini ketika itu tidak ada passing grade. Durasi waktunya 20 menit dengan bobot 10% tadi ya. Lalu yang kedua, kemampuan bahasa Inggris, jumlah soalnya ketika itu 20. Minimal kalau salah semua nilainya 0, kalau maksimal ya 20. Tidak ada passing grade, durasinya 30 menit. Jadi lebih banyak waktunya daripada yang literasi bidang pendidikan dan kebudayaan. Lalu ada penalaran dan pemecahan masalah, jumlah soalnya 20. Kalau salah semua 0, kalau betul semua 20. Nah, ketika itu ada passing grade-nya yaitu 4. Jadi, kalau tidak mencapai passing grade ini ya gagal ketika itu. Nah, untuk tahun ini kurang paham ya, wallahu alam. Karena kalau misalkan ada passing grade-nya, kalau tidak sampai passing grade ya tidak lulus gitu. Jadi kalau tidak ada ya lulus-lulus aja, tinggal nanti rankingannya gimana. Nah, next itu ada dimensi psikologi, jumlah soalnya 42, maksimal 42 kalau benar semua. Dan ada passing grade-nya ketika itu yaitu 8. Jadi harus lebih tinggi nih dari angka 8. Durasinya 40 sampai dengan 60 menit dan bobotnya itu 30%. Nah, lalu ada wawancara juga ketika itu. Jumlah soalnya ada 4. Jadi biasanya ketika wawancara itu kan diberikan pertanyaan. Setidaknya kita bisa menjawab satu soal, berarti kalau minimalnya adalah 4 dan maksimalnya adalah 16. Dan untuk aspek wawancara juga ada passing grade-nya yaitu 6. Jadi di sini seenggaknya bisa jawab satu pertanyaan ya teman-teman, dan lebih lah gitu. Oke, ya angka aman ya bisa jawab semua ya teman-teman. Untuk wawancara durasinya 20 menit dan bobotnya 15%. Oke, ini untuk tenaga kependidikan yang bukan dosen ya. Nah, untuk tahun ini bagaimana? Apakah ada passing grade? Apakah ada unjuk kerja? Kita tunggu keputusan selanjutnya ya teman-teman. Terima kasih sudah nonton video ini. Semoga bermanfaat. Remember to like, comment, share, and subscribe this channel. Semoga kita bisa menjadi bagian keluarga besar Kemendikbud atau Kemdikbudristek melalui penerimaan CPNS di tahun 2021 ini. Untuk belajar dari masing-masing poin ini, teman-teman boleh belajar di channel ini ya. Nantikan terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.